Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah obat-obatan pada bantuan hidup jantung lanjut. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa obat yang sering kita gunakan pada ACLS, meliputi obat-obatan inotropik dan vasopresor, obat-obatan untuk takikardi, bradikardi, obat-obatan untuk sindroma koroner akut, yaitu obat-obatan antitrombotik, dan juga beberapa obat lainnya. Di sini kita akan membahas dosis, obat, indikasi, dan cara pemberiannya. Kita di sini mengenal beberapa macam obat, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah obat-obatan golongan inotropik dan vasopresor. Obat-obatan inotropik merupakan obat yang bekerja di reseptor beta 1. Jika reseptor beta 1 ini dirangsang, akan mengakibatkan peningkatan inotropik dan kronotropik dari jantung. Kemudian, obat-obatan vasopresor adalah obat-obatan yang bekerja di adrenergik alfa 1. Jika adrenergik ini dirangsang, maka akan terjadi peningkatan konstriksi arteriol, tahanan vaskular sistemik, dan juga berakibat pada peningkatan tekanan darah. Obat yang sering kita gunakan di sini adalah epinefrin. Epinefrin indikasinya adalah pada kasus-kasus henti jantung, bradikardi simptomatis, hipotensi berat yang disertai bradikardi, dan juga anafilaksis. Pada kasus henti jantung, kita menggunakan dosis 1 mg epinefrin, biasanya epinefrin 1/1000, kemudian pemberiannya diberikan secara intravena dan diikuti oleh bolus NaCl 0,9% 20 cc, dan kemudian tangan pasien diangkat 10-20 detik. Pemberian epinefrin pada kasus henti jantung diulangi setiap 3-5 menit. Pada kasus hipotensi yang disertai dengan bradikardi, epinefrin diberikan secara drip intravena dengan dosis 2-10 mikrogram per menit. Obat vasopresor yang sering kita gunakan pada ACLS adalah norepinefrin. Norepinefrin kita gunakan pada shock kardiogenik yang berat, biasanya pada tekanan darah di bawah 70 mm air raksa, dan juga pada kasus-kasus shock vasodilatasi yaitu shock sepsis. Untuk penggunaan norepinefrin, kita harus menghindari adanya hipovolemi, dan dosis yang kita berikan adalah 0,1-0,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Vasopresor lain yang bisa kita gunakan adalah dopamin. Dopamin ini memiliki rentang dosis yang berbeda-beda. Jika kita berikan pada dosis kecil di bawah 3 mikro per kilo per menit, maka dia akan bekerja sebagai dopaminergik yang meningkatkan jumlah urin. Kemudian pada dosis sedang 5-10 mikrogram per kilogram berat badan per menit, dopamin akan bekerja secara inotropik maupun kronotropik. Dia akan meningkatkan kontraktilitas dan denyut jantung. Sedangkan pada dosis tinggi di atas 10 mikrogram per kilogram berat badan per menit, dopamin mulai bekerja sebagai efek vasokonstriktor. Kasus-kasus yang kita berikan dopamin adalah terutama pada kasus bradikardi simptomatik yang tidak efektif pada penggunaan sulfasatropin. Dopamin juga bisa kita gunakan sebagai vasopresor pada hipotensi yang disertai dengan gejala shock, tapi terutama pada frekuensi nadi yang tidak terlalu tinggi. Pada penggunaan dopamin, kita pertama-tama harus mengkoreksi hipovolemi terlebih dahulu, sedangkan dosis yang kita gunakan untuk kronotropik biasanya mulai 5 mikrogram per kilo per menit, dengan dosis maksimal 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kita titrasi sesuai dengan respon yang kita inginkan. Hati-hati, dopamin ini memiliki efek proaritmogenik yang tinggi, sehingga jangan digunakan pada pasien-pasien yang sudah heart rate-nya tinggi. Kemudian, obat-obat inotropik yang paling sering kita gunakan adalah dobutamin. Dobutamin ini terutama kita gunakan pada kasus-kasus dengan hipotensi yang dicurigai akibat kelainan jantung atau gagal jantung kongestif yang tidak disertai tanda-tanda shock. Pada umumnya tekanan darahnya masih di atas 70-100 mm air raksa. Dosis dobutamin adalah 2-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Jika kita memberikan drip obat-obatan inotropik atau vasopresor untuk mengatasi hipotensi, kita harus melakukan titrasi kurang lebih setiap 10-15 menit hingga tercapai tekanan darah sistolik di atas 90 mm air raksa dan mean arterial pressure di atas 65 mm air raksa. Selanjutnya kita akan bahas obat-obatan untuk aritmia. Yang pertama untuk kasus-kasus takiaritmia terlebih dahulu. Obat yang kita pertama bahas adalah amiodaron. Amiodaron kita gunakan pada kasus-kasus henti jantung, kasus VT stabil dengan nadi,
Pada kasus-kasus atrial fibrilasi, baik sebagai rate atau rhythm control, atau juga sebagai pendukung kardioversi elektrik pada kasus SVT maupun VT. Pada kasus henti jantung, amiodaron diberikan 300 mg intravena diencerkan dalam dextrose 5% 20 cc. Pemberian bisa diulangi 3-5 menit kemudian dengan dosis kedua 150 mg intravena jika diperlukan. Pada kasus-kasus VT stabil dengan nadi, amiodaron kita berikan bolus 150 mg intravena dalam D5% 50 cc. Kemudian kita lanjutkan dengan dosis maintenance 1 mg per menit selama 6 jam pertama dan dilanjutkan setengah miligram per menit dalam 18 jam berikutnya. Pada kasus-kasus di mana amiodaron tidak ada atau tidak bisa diberikan, misalnya pada gangguan hepar atau fungsi QT interval yang memanjang, maka kita bisa berikan alternatif berupa pemberian lidokain. Lidokain indikasinya sama untuk amiodaron. Pertama-tama untuk kasus henti jantung yang iramanya VT-VF, kita bisa berikan lidokain dosis 1-1,5 mg per kilogram berat badan IV bolus. Dan bisa diulangi untuk VT-VF yang refraktor, yaitu untuk 0,5-0,75 mg per kilogram berat badan intravena. Bisa diulangi 5-10 menit kemudian. Pada kasus VT stabil dengan nadi sebagai alternatif amiodaron, dosis lidokain adalah 0,5-0,75 mg per kilogram berat badan intravena. Bisa diulangi setiap 5-10 menit. Dengan dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 1-4 mg per menit. Sediaan yang bisa kita gunakan adalah sediaan 100 mg dalam 5 ml. Kemudian obat-obatan untuk kasus-kasus supraventricular takikardi. Obat yang biasa kita gunakan sebagai lini pertama adalah adenosin. Adenosin ini bekerja untuk menghentikan proses reentry pada nodus SA dan nodus AV. Adenosin ini juga bisa kita gunakan pada kasus takikardi QRS lebar dan teratur untuk membedakan apakah ini sebuah VT monomorfik atau SVT dengan aberrans. Pemberian adenosin harus diberikan melalui vena besar, biasanya melalui vena mediana cubiti, kemudian kita pasang 3-way, kemudian kita berikan adenosin dengan dosis 6 mg atau jika menggunakan ATP 10 mg. Kita lihat efeknya dalam beberapa detik. Jika tidak ada perubahan pada irama jantungnya, bisa kita berikan dosis kedua adenosin 12 mg intravena atau 20 mg ATP. Pemberian adenosin kita pasang di vena mediana cubiti, kemudian kita pasang alat 3-way. Setelah kita berikan adenosin, langsung kita berikan bolus NaCl 20 cc. Pasien akan merasa dadanya terasa panas. Konversi SVT dengan pemberian adenosin sangat cepat dalam hitungan detik bila pemberiannya dilakukan secara benar. Bila adenosin tidak berhasil atau kita tidak memiliki sediaan adenosin, kita bisa berikan obat-obatan lini kedua untuk SVT. Antara lain obat-obatan golongan beta blocker ataupun kalsium channel blocker. Beta blocker kita bisa gunakan pada kasus SVT, kemudian juga untuk memperlambat laju irama pada atrial fibrilasi dan atrial flutter. Beta blocker juga memiliki efek anti-angina bila digunakan pada kasus-kasus sindrom koroner akut. Beta blocker intravena yang tersedia biasanya adalah metoprolol dengan dosis awal 5 mg intravena. Namun, sediaan obat ini masih jarang kita temukan di Indonesia. Obat lini kedua yang lain untuk SVT adalah calcium channel blocker, antara lain verapamil dan diltiazem. Obat ini juga bisa digunakan untuk memperlambat laju frekuensi nadi pada kasus atrial fibrilasi dan atrial flutter. Untuk verapamil, dosis yang awal yang kita gunakan adalah 2,5 sampai 5 mg intravena bolus selama 2 menit. Bisa diulangi dengan dosis 2 kalinya bila diperlukan. Alternatif verapamil adalah diltiazem, indikasinya sama yaitu sebagai lini kedua pada kasus SVT dan juga untuk atrial fibrilasi dan atrial flutter. Dosis diltiazem yang bisa kita gunakan adalah 15-20 mg intravena selama 2 menit dan dapat diulangi 15 menit kemudian dengan dosis 20-25 mg intravena.
Jika kita tidak mempunyai obat-obat tersebut, obat yang alternatif yang bisa kita gunakan untuk SPT adalah digoxin. Digoxin indikasi utamanya terutama untuk kasus-kasus atrial fibrilasi maupun atrial flutter, tapi obat ini juga bisa digunakan untuk obat alternatif pada kasus SPT yang re-entry. Pemberian digoxin intravena, 1 ampul adalah 0,5 mg, kita berikan 1 ampul, dibolus pelan dalam 5 menit, dan bila irama belum konversi atau pada kasus-kasus atrial fibrilasi di mana laju irama jantungnya masih cepat, kita bisa tambahkan dosis kedua dan ketiga 0,25 mg dengan jarak 4 jam dari dosis pertama. Kemudian magnesium sulfat. Magnesium sulfat indikasinya terutama pada kasus-kasus di mana ada VT polimorfik, torsat depoang, atau henti jantung yang dicurigai hipomagnesemia. Magnesium sulfat juga bisa kita gunakan pada aritmia ventricle akibat intoksikasi digitalis. Dosis magnesium sulfat untuk kasus henti jantung yang disertai dengan torsat depoang atau hipomagnesemi adalah 1-2 gram magnesium sulfat 20% dianjurkan dalam 10 cc NaCl atau D5. Untuk infark miokard atau torsat depoan dengan nadi, dosisnya dengan loading dose 1-2 gram dianjurkan lebih encer dalam 50-100 cc D5 dan diberikan selama 5 menit sampai 60 menit intravena diikuti dengan dosis maintenance 0,5-1 gram per jam intravena. Kemudian obat untuk kasus-kasus bradikardi yang simptomatik, lini pertamanya adalah penggunaan sulfasatropin. Sulfasatropin bisa kita gunakan pada kasus sinus bradikardi dengan hemodinamik yang tidak stabil, AV block level nodal yaitu AV block derajat 1 dan derajat 2 tipe 1. Namun perlu diingat bahwa pada AV block Mobitz 2 atau AV block derajat 3, atropin sulfat pada umumnya tidak efektif. Dosis atropin sulfas yang kita gunakan adalah 1 mg intravena. Kita lakukan bolus cepat dan bisa diulangi setiap 3-5 menit jika target denyut jantung belum tercapai. Dosis maksimal untuk atropin sulfat adalah 3 mg intravena. Jika atropin sulfat tidak berhasil, kita bisa gunakan obat-obatan dopamin 5-20 mikrogram per kilogram per menit atau drip epinefrin 2-10 mikrogram per menit, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Obat berikutnya adalah obat-obat antitrombotik. Ini biasa kita gunakan pada kasus-kasus sindrom koroner akut. Ada beberapa obat yang akan kita bahas, yaitu obat antiplatelet, antikoagulan, dan fibrinolitik. Aspirin merupakan obat antiplatelet yang kita berikan pada semua kasus SKA dengan dosis loading dose 2-4 tablet atau 160-320 mg dengan sediaan dikunyah lebih baik. Clopidogrel juga bisa kita berikan sebagai ajuvan dari aspirin untuk kasus-kasus SKA dengan dosis loading dose 300 mg atau 4 tablet dan 600 mg atau 8 tablet jika pada SKA tersebut direncanakan tindakan invasif segera. Alternatif dari pemberian clopidogrel adalah ticagrelor, di mana digunakan pada kasus-kasus SKA yang terutama akan dilakukan tindakan invasif. Loading dose untuk ticagrelor adalah 180 mg, kemudian dilanjutkan 2 kali 90 mg. Kemudian obat-obatan antikoagulan. Antikoagulan ini kita gunakan sebagai terapi ajuvan pada kasus-kasus SKA. Dia merupakan terapi utama pada kasus non-ST elevasi, yaitu unstable angina dan non-STEMI, dan seringkali kita juga gunakan pada kasus STEMI sebagai penyerta pada prosedur PCI dan juga penyerta pada pemberian obat-obatan fibrinolitik. Unfractionated heparin merupakan heparin yang kita gunakan secara IV drip. Dosis awalnya adalah bolus 60 unit per kilogram berat badan, maksimal 4000 unit, dan dilanjutkan dengan dosis maintenance 12 unit per kilogram berat badan per jam atau maksimal 1000 unit per jam.
kita harus melakukan pemeriksaan APTT secara berkala pada pemberian unfractionated heparin dengan target APTT 1,5 sampai 2 kali kontrol. Unfractionated heparin ini sering kita gunakan pada kasus-kasus SKA dengan kelainan fungsi ginjal. Pada kasus-kasus SKA dengan fungsi ginjal yang cukup baik, bisa kita gunakan antikoagulan subkutan yaitu enoxaparin atau fondaparinux. Enoxaparin kita gunakan pada sindrom koroner akut. Untuk kasus STEMI pada usia di bawah 75 tahun dan fungsi ginjal normal, bisa kita berikan bolus dulu intravena 30 mg, kemudian kita berikan bolus subkutan setelah itu 1 mg per kilogram berat badan setiap 12 jam. Jika pada pasien yang sudah tua di atas 75 tahun, kita tidak berikan bolus intravena terlebih dahulu, tapi langsung subkutan 0,75 mg per kilogram berat badan. Pada kasus non-ST elevasi, kita berikan tidak tanpa bolus intravena, tapi langsung 2 kali sehari 1 mg per kilogram berat badan jika fungsi ginjal normal. Jika fungsi ginjal ada gangguan, kita berikan 1 kali sehari. Kemudian fondaparinux ini adalah antikoagulan juga yang kita berikan subkutan, terutama pada kasus-kasus non-ST elevasi atau kasus STEMI untuk ajuvan pemberian fibrinolitik. Fondaparinux ini juga relatif aman digunakan pada pasien dengan riwayat heparin induced thrombocytopenia. Pemberian obat kita gunakan pada kasus STEMI pasca fibrinolitik dengan bolus 0,25 mg intravena dan dilanjutkan 2,5 mg subkutan 1 kali sehari. Untuk kasus-kasus non-ST elevasi, UAP atau NSTEMI kita berikan 1 kali 2,5 mg subkutan. Kemudian di ACLS ini, dokter sekalian diharapkan untuk bisa melakukan terapi fibrinolitik pada kasus-kasus STEMI. Indikasi pemberian fibrinolitik adalah STEMI pada onset kurang dari 12 jam, dan paling bagus diberikan pada onset kurang dari 3 jam. Kasus STEMI ini yang paling sering kita berikan adalah obat fibrinolitik berupa streptokinase dengan dosis 1,5 juta unit yang diencerkan dalam 100 cc NaCl atau dextrose 5% diberikan dalam 30-60 menit. Sebelumnya, kita harus memastikan tidak ada kontraindikasi untuk pemberian fibrinolitik, dan kita harus juga melakukan informed consent resiko pemberian fibrinolitik. Durante pemberian fibrinolitik, kita harus mengevaluasi apakah ada komplikasi, misalnya tanda-tanda perdarahan, alergi, hipotensi, maupun aritmia. Alternatif dari streptokinase yang lebih bagus adalah alteplase, yaitu yang fibrin spesifik. Sama indikasinya dengan streptokinase. Dosis awal untuk alteplase adalah 15 mg intravena bolus, kemudian diikuti 0,75 mg per kilogram dalam 30 menit, dan diteruskan 0,5 mg per kilogram dalam 60 menit berikutnya. Kemudian obat-obat yang kita sering gunakan pada kasus-kasus SKA sebagai antiangina dan kasus gagal jantung kongestif sebagai untuk mengurangi preload jantung. Antara lain adalah obat-obatan golongan nitrat, morfin, dan juga furosemid. Kemudian kita akan bahas juga obat-obatan untuk hiperkalemi, asidosis metabolik, dan obat sedasi. Obat golongan nitrat biasa kita gunakan sebagai antiangina awal pada kasus-kasus sindrom koroner akut. Nitrat juga bisa digunakan pada kasus gagal jantung kongestif untuk mengurangi preload, sehingga bisa mengurangi sesak napas dari pasien. Nitrat intravena bisa juga kita gunakan pada kasus infark miokard yang disertai dengan gagal jantung kongestif, hipertensi emergensi, atau nyeri dada yang refrakter. Perlu diingat sebelum memberikan nitrat, kita harus menyingkirkan adanya kontraindikasi, yaitu berupa tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm air raksa, bradikardi ekstrim di bawah 50 kali per menit, atau takikardi ekstrim di atas 150 kali per menit. Kita juga menyingkirkan kemungkinan infark ventrikel kanan, dan juga pada laki-laki harus ditanyakan apakah pasien menggunakan sildenafil dalam 24 jam terakhir atau tadalafil dalam 48 jam terakhir. Dosis nitrat yang kita berikan
Untuk antiangina lini pertama pada SKA, kita berikan nitrogliserin 500 mikrogram atau ISDN 5 mg sublingual. Pemberiannya bisa diulang setiap 5 menit, maksimal 3 kali pemberian jika masih terdapat keluhan nyeri dada dan tensi dan nadi pasien masih aman. Dosis yang sama bisa kita gunakan pada kasus-kasus gagal jantung kongestif sebagai obat untuk mengulangi dari prelude jantung. Bila pasien masih mengalami nyeri dada pada 3 kali pemberian nitrat, kita bisa berikan obat nitrat intravena atau morfin. Dosis nitrat intravena yang bisa kita berikan adalah nitrogliserin 10 mikrogram per menit. Kemudian kita titrasi tiap 10 menit dinaikkan 10 mikrogram sampai dosis maksimal 200 mikrogram per menit atau sampai nyeri dadanya hilang. Alternatifnya adalah pemberian ISDN 1-10 mg per jam. Kemudian morfin. Morfin sulfat kita gunakan sebagai antiangina jika pada pemberian nitrat sublingual 3 kali tidak ada perubahan. Ataupun kita juga bisa gunakan pada kasus-kasus gagal jantung atau edema paru akut yang kardiogenik jika tekanan darahnya ada kuat. Pemberian morfin kita encerkan dalam 10 cc NaCl atau dextrose 5%. Kemudian kita berikan kalau pada kasus TMI dengan dosis 2 mg intravena sampai 4 mg intravena bolusnya perlahan-lahan. Hati-hati, penggunaan morfin dapat menyebabkan hipotensi dan depresi pernapasan. Pada kasus non-ST elevasi, dosis morfin adalah 1-5 mg intravena bolus pelan. Kemudian obat untuk kasus edema paru akut atau gagal jantung kongestif yang sering kita gunakan adalah pemberian furosemid. Furosemid kita berikan jika tekanan darah sistolik lebih dari 90 atau 100 mm air raksa dan tidak boleh didapatkan tanda atau gejala shock. Pemberian furosemid kita berikan dengan dosis setengah sampai 1 mg per kilogram berat badan di bolus perlahan. Kita pasang kateter urin. Dan jika dalam 20-30 menit tidak ada respon urin, pasien masih sesak, bisa diberikan dosis 2 mg per kilogram berat badan. Kemudian obat-obatan untuk hiperkalemia. Hiperkalemia bisa kita turunkan dengan cara pemberian insulin dan glukos. Insulin bertindak sebagai redistribusi dan shifting kalium ke intraseluler. Insulin yang kita berikan untuk kasus-kasus hiperkalemi adalah insulin kerja cepat 10 international unit dan ditambahkan dengan 25 gram dextrose 40% atau sekitar 62,5 cc dextrose 40%. Selain itu, kita bisa tambahkan kalsium glukonas untuk mengurangi efek toksik hiperkalemia ke membran sel. Kalsium glukonas ini juga bisa kita gunakan sebagai obat untuk intoksikasi beta blocker atau kalsium channel blocker yang mengakibatkan hipotensi atau aritmia. Pemberian kalsium glukonas pada kasus hiperkalemia kita bisa berikan 15-30 cc CA glukonas 10% dengan onset 1-3 menit. Obat berikutnya adalah sodium bikarbonat. Indikasinya ada beberapa macam. Yang pertama bisa digunakan untuk kasus hiperkalemi, kemudian untuk asidosis metabolik yang respon terhadap pemberian bikarbonat, pada kasus-kasus resusitasi jantung paru yang berlangsung lama, yang disertai dengan ventilasi yang sudah efektif atau terpasang pipa ETT, dan juga pada kondisi ROSC di mana terjadi henti jantung yang berlangsung lama. Pada umumnya pasien mengalami gangguan perfusi dan asidosis metabolik. Dosis Bignat yang kita berikan pada kasus asidosis metabolik adalah 1 mg per kilogram berat badan atau bisa juga kita hitung dengan patokan analisis gas darah. Pada kasus hiperkalemia, kita memberikan sodium bikarbonat 50 mg intravena dapat diulang setelah 15 menit. Pemberian Bignat harus dianjurkan dan menggunakan akses vena yang besar. Kemudian pada kasus-kasus kardioversi yang pada kasus-kasus takikardi, QRS
sempit atau lebar yang tidak stabil yang direncanakan kardioversi, maka kita akan menggunakan obat-obatan sedasi untuk premedikasi dan juga bisa digunakan untuk premedikasi untuk intubasi. Obat sedatif yang sering kita gunakan adalah midazolam. Dosis yang bisa kita berikan adalah 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Pemberian midazolam sebaiknya diberikan secara titrasi, diberikan sedikit-sedikit sampai pasien tertidur. Jika pasien sudah tertidur, biasanya dalam 2-5 menit, kemudian pasien kita observasi, lakukan kardioversi atau intubasi. Durasi kerja midazolam adalah sekitar 15-30 menit. Baik, demikian kuliah tentang obat-obatan pada bantuan hidup jantung lanjut. Terima kasih.